ibuhu fihi ayaman wa in taghayyar. Rasulullah kalau duduk di suatu tempat, maka wanginya tertinggal beberapa hari walaupun Rasulullahnya udah pergi ke mana-mana. Ada ibu-ibu di sini bekas duduknya wangi. Cium no. Fisiknya wangi, fisiknya. Wa idza marra bi tariqin 'arifa min tibihi annahu qad marra fi. Rasulullah kalau lewat di suatu jalan, di satu tempat, orang pada tahu Rasulullah tadi lewat sini. Orangnya udah sampai kampung Melayu, tapi wanginya masih tertinggal di Cibinong. Ya Allah, Rasulullah lewat sini. Hebat tuh wanginya di sini. Sama dengan ibu-ibu di sini. Sama, mirip lah, beda-beda tipis. 11.200. Kalau 11.200 jauh banget. Biasanya kan 11.12. Dekat ya teman. Ini masuk 11.200. Ada ibu-ibu begitu masuk nih ke Majelis Salim. Ada ibu-ibu masuk ke Majelis Salim, semua pada geger. Pasti dia datang. Kenapa? Pasti dia datang. Kenapa? Dia datang. Kenapa? Bau ketek. Ya Allah. Makanya sunat Nabi Muhammad pakai wangi. Kita nggak usah badan kita yang wangi, pakai pakai parfum. Terutama hari Jumat, terutama mau sholat, terutama mau ke majlis taklim. Kalau di majlis taklim, di majlis maulid, di sini wangi, ke depan wangi, enak. Ke sini wangi, di mana-mana betah. Jadi kalau ada orang nggak betah di majlis taklim dikarenakan kita, karena fisik kita, anak saya Ahmad Sayyid Nadir sekarang di Mekah mau pulang, ya, pergi umroh, saudara. Dari SD dia udah biasa pakai parfum, sampai teman-temannya bilang ngatain, ngomelin. Pulang dia ngadu, Abi, tadi Nabil dikasih genit. Kenapa pakai minyak wangi? Pakai parfum dikasih genit. Dia nanya Bil, jangan marah. Ngatain tadi orang miskin. Jadi kita pakai sunnah Rasul. Tuh, mulia Rasulullah, akhlaknya, fisiknya, kedudukannya sekarang. Dari 124.000 Nabi hanya ada 313 Rasul. Dari 313 Rasul hanya ada 25 Rasul yang ibu-ibu yang hadir hafal semua. Yang hafal 25 Rasul hafal betul. Anggap aja apa? Dari 25 Rasul ada 5 yang berpredikat ulil azmi. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Makanya yang berpredikat ulul azmi ada 5, disingkat menjadi mimin. Dari 5 yang terbesar ini ada satu, the best of ranking, Sayyidul Wujud wa Abdul Kulli Wujud Muhammad. Kemuliaan beliau bukan cuma untuk beliau, kita umatnya ikut mulia. Nanti umat Nabi Musa masih pada nongkrong di panti surga, Bu. Ini ibu ini masih saya apa namanya? Anwar Hidayah. Al-Hidayah. Anak 90 kan? Anak Al-Hidayah. Ada Nur Hidayah. Kita ditakut aja Nur Hidayah. Malam Al-Hidayah sih. Gitu kan? Nur malam Al-Hidayah. Jadi umat Nabi Musa masih pada nongkrong di pintu surga, belum dipanggil masuk surga. Jamaah Nur dan Jamaah Al-Hidayah sudah masuk surga lebih dulu. Yang masuk jamaah umat Nabi Isa masih pada duduk di pintu surga.
Tapi Nabi Isa, Nabi Muhammad umatnya termasuk jamaah Nur dan Hidayah sudah masuk surga duluan. Alhamdulillah. Tuh mulia. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Surah Az-Zumar 70-71. Digiring nanti. Orang yang bertakwa kepada Allah masuk surga rombongan. Termasuk rombongannya Al-Hidayah, termasuk rombongannya An-Nur, masuk surga rombongan. Alhamdulillah. Makanya kita harus bergaul dan ngumpul sama yang baik-baik. Tapi masuk surga lebih rapi dari bebek di sawah. Ya pernah ada yang zigzag. Kalau ada yang masuk zigzag, kata malaikat Ridwan, mundur. Saya kok nggak boleh depan, mundur. Saya mau ke depan, nggak boleh. Itu teman saya, jamaah Al-Hidayah, jamaah An-Nur di depan sana. Dulu, dia kok boleh depan? Saya kan ikut maulid juga. Mundur. Dia waktu ngedengerin ceramahnya segar, lu ngantuk, tolong. Masa yang segar sama yang ngantuk sama ini waduh nggak hadir. Pasti duluan, apalagi yang ngerekam duluan. Nah kita doain yang lagi ngerekam pegangin HP yang gini masuk surga duluan. Tapi kalau masuk surga duluan berarti matinya duluan dong. Jangan panjang umur lah. Kayaknya kalau mati disebut mati orang pada takut aja ya. Baru entah kali ya. Saya kalau ketemu dengan teman-teman pesantren, kuliah, saya ngomong, lu masih gitu-gitu aja Dum. Ya emang begini, masa berubah jadi ular. Perasaan gitu. Ya saya sih pengen enjoy aja hidup. Dan kalau senyum, enjoy, jadi nggak kelihatan nggak punya duitnya. Ada kan orang kalau punya duit, kalau nggak punya, rugi punya suami kayak begitu. Rugi punya suami kayak begitu, Bu. Senyum, ketawa, kalau nggak punya duit, marah-marah. Kan ada laki yang modusnya kayak begitu. Kalau lagi nggak punya duit, marah-marah. Maksudnya apa? Supaya istrinya nggak deket. Makanya istrinya bilang, bapak lu sih emang modus. Asal nggak punya duit juga marah-marah mulu. Supaya memang takut minta uang belanja itu. Ada istri yang begitu, Pak. Bang, istri gitu. Senyumnya sama suami kalau lagi punya duit aja. Ada yang begitu. Coba, kalau lagi itu